Aku fetishnya sama gedung. Kamu fetishnya gedung? Apa yang kamu Ya tahu ya, fantasikan kita ketika senang ngeliat sekali gedung? gitu kalau lihat gedung itu, nikmat banget sih gedung ini. Enak. Apalagi kalau ada balkonnya. Jadi aku memang suka. Kamu bayangin apa ketika lihat balkon tuh? Nggak tahu. Jadi Iya, maksudku gitu. enggak lah anjir. Jadi Oh, iya? ya kamu kan lihat sendiri kalau IG ku tuh isinya foto-foto gedung-gedung Gedung, nggak iya. jelas gitu kan. Terus ya karena suka. Ya apa? Ya suka fotografi gedung. Ini sorry ya, kalau orang fetish kan biasanya menyukai sesuatu yang bisa membuat dirinya puas gitu. Puas dalam hal ya mohon maaf misalnya birahi dan sebagainya gitu. Kamu lihat gedung fetish, yakin fetish? Iya. Serius? Iya, Cok. Fetish baru ini di ketika sini kamu lihat anjir gedung tahu, nih, ketika lihat gedung. Hah? Gedung. Misalnya gitu. Atau apa? Iya anjir. Begitu. Enggak, kan lihat gedung gini kan tinggi. Apalagi kalau misalnya aku foto gitu terus aku lihat di rumah kan. Ih, anjir kok. Enak. Aku traveling anjir. Iya, apa Nggak kagum. yang jadi saya sih sering ya beberapa teman juga ada fantasinya beda-beda. Kamu ketika lihat gedung nih, dalam bentuk apapun ya. Iya. Gedung. Fantasimu tuh apa gitu loh. Nggak tahu sange anjir. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Lintas Balikpapan Channel ya. Ya tentunya membahas hal-hal yang inspiratif, ya inovatif dan lain sebagainya lah. Tentunya di sebelah saya ini, biasanya kita bintang tamunya itu kan dari pejabat, terus ya selebgram, terus apa namanya, ya orang-orang yang menginspiratif dan apa ya, yang wah gitu loh kalau dibahas. Kalau di sebelah saya ini nggak penting sebenarnya, cuman karena saya nggak ada tamu lain, saya undang orang ini. Jadi enggak, tapi beliau ini saya kenalnya baru cukup lama ya. Lama. Sudah 2 minggu ya. 2 minggu. Ya, saya biasanya manggil dia itu Bepis. Tapi sebelum itu siapa sih nama aslimu? Ya udah, Bepis. Serius, jangan Sepmita bohong. Bepis. Jangan bohong lo, banyak traktor di tengah jalan. Apa Sepmita Bepis. Itu nama asli? Udah. Nama KTP? Iya. Serius? Iya. KTP tapi nggak punya. Kamu masih anak-anak? Aku warga haram di lingkunganku. Jadi aku nggak bikin KTP. Maksudnya? Tapi Pak RT itu kalau misalnya ada kayak sumbangan itu ada di rumahku. Cuma kalau misalnya warga, saya bukan warganya. Enggak, warga haram nih maksudnya? Tidak ada identitasnya. Waduh. Oh, Pak Sapol PP kalau nonton Satpol PP rumahnya temanku dong. di Padat Karya, Pak. Lain di apa sebelum Belakang Setiabudi ya, di belakangnya. Angkut aja, Pak. Dikasih piring. Ya, Sepmita Bepis. Ada Widianya ya? Widya Sepmita Bepis. Iya, saya apa dong? Iya. Kamu umur berapa sih? 34 tahun. Botekmu. Iya. 34 tahun. Kok tahu? Kok tua? Lu memang tuh. 34 tahun? Iya. Berarti Sama aku, tuanan aku 87. 86. Ya. Sekolah terakhir di SMA Setiabudi. Oh, Bina Lingkungan tentunya ya kan. Enggak sih, itu kan supaya murah kan jalan Oh kaki. iya, karena kan tinggal di atas rumahmu. Setiabudi. Kamu cewek sendiri dong? Waktu itu Iya. iya, cewek sendiri. Tapi kecowok-cowan kayaknya. Bisa jadi. Iya. Ya, buat yang belum tahu ya, atau mungkin yang nggak mau tahu sebenarnya nggak apa-apa. Nanti saya kasih tahu. Jadi dia ini kita sebenarnya Bepis ini yang saya tahu dia juga admin media sosial. Dulu ada namanya Loker Balikpapan ya. Kok nggak salah ya? Loker Balikpapan. Terus bermigrasi atau masih ada atau gimana? Bermigrasi menjadi lini masa Balikpapan. Jadi dia mau cara instan buat dapetin followernya. Kalau saya kan Lintas Balikpapan dari nol ini, wah bangun curiga beli follower kamu. Apa karena corona kan? Karena corona kan? Susah banget gitu. Ada orang aja yang bekerja di PHK kan? Dan tidak buka lowongan lagi. Nah dari situ kok susah banget sih ngasih informasi pekerjaan buat netizen laknat ini kan. Iya. Oh. Makanya dirubah, kayaknya lebih bermanfaat kalau dirubah jadi akun yang memberikan informasi seputar Balikpapan, walaupun ya akun saya lewat. Nggak apa-apa masuk TV. Sini dong.
Akunku tuh kan agak beda ya. Kalau akun lain mungkin secara resmi gitu memberi informasi, aku enggak sih. Banyak bercandanya, kamu tahu sendiri lah. Adminnya kayak gini. Oh iya, jadi itu sebelum bermigrasi menjadi Instagram informasi, itu followernya berapa di Loker Balikpapan? Sekitar 30 ribuan kayaknya. 30 ribuan. Tapi cepet banget naik. Iya. Kaget gua. Karena itu ya informasi ya. Nah itu kan alasanmu mengapa mengubah atau bermigrasi dari akun lowongan kerja menjadi akun publik atau informasi seputar Kota Balikpapan, karena saat itu memang pandemi, kita tahu ya lowongan kerja sulit banget. Iya. Bahkan malah orang-orang pada dirumahkan gitu ya. Dan itu yang membuat. Dan sekarang followermu berapa? Follower itu lini 60 masa. ribuan, lupa aku. 60 ribuan. Ya. Cek dong. 60 ribuan. Lupa follower. 60 ribuan. Masih banyak saya. 67 sombong. ribu. 67 ribu. Berarti 2 kali lipat ya naiknya setelah kamu bermigrasi ya? Iya, tapi cepet banget loh, dari bulan Februari atau Maret ya kayaknya. Oh, sudah ada penghasilan? Apa itu, iklan? Iya dong, duit dong. Pasti lah. Ada dong, gila. Iya. Waktu masih loker aja ada Iya. gitu. Kalau loker gitu orang mau nitip lowongan kerja bayar. Enggak, Terus penghasilannya dari mana? iklan. Bisa yang iklan? Iya. Iklan lowongan kerja? Enggak, jadi Kayak apa? iklannya itu kayak pelatihan-pelatihan kayak training Oke, gitu. training K3, training apa Cuma kadang-kadang segala kalau macam ya. misalnya trainingnya kayak mereka minta diiklankan di kita, cuma dia kantornya di Jakarta atau Surabaya, kita nggak ambil biasanya. Karena Takut kan? penipuan. Iya, takutnya nipu. Iya, Kasihan, kecewa gitu orang. Pernah nggak sih, ini yang saya kadang berpikir kayak gini, ketika kita sama admin media sosial ya, ketika ada orang mau beriklan, Mbak, Mas, saya mau pasang iklan pelatihan, misalnya nih anggap aja pelatihan apa safety gitu ya, di lokasinya di Jakarta atau di Surabaya, bisa nggak pasangkan di situ, dibayar sekian, misalnya satu kali posting berapa, anggaplah 100.000 gitu kan. Setelah dibayar, terus tiba-tiba ternyata lowongan ini penipuan gitu loh. Pernah nggak kamu ngalamin case kayak gitu? Atau nggak usah gitu deh, atau orang nitip lowongan kerja, ternyata itu penipuan gitu loh. Ya yang kedua pernah. Itu Kedua. nitip lowongan kerja ternyata penipuan. Itu kayak, kamu tau lah, perusahaannya ada di Balikpapan dan sudah Iya. tutup barusan Oke. di BSB. Iya ya, paham. Ini Jadi finance dia atau tuh apa nih? ngasih informasi mau jadi apa, manajer, asisten manajer segala macam. Tapi kok pendidikannya SMA boleh. Heeh. Akhirnya kami blacklist yang kayak gitu kan. Tapi gini, ketika kamu tahu itu penipuan dari mana? Karena ada netizen yang daftar, Heeh. terus sudah masuk kerja di sana sebagai asisten manajer yang dia daftarkan, ternyata di sana dia jadi sales gitu loh. Sales buat apa, perusahaan pialang. Oh, tapi pekerjaannya ada kan? Cuman dia menipu Ada, cuma posisi. tidak sesuai kan. Nggak sesuai. Tapi kan nggak digaji kalau misalnya nggak mencapai target atau nggak ada targetnya. Wah, gitu modusnya ya. Nah itu udah aku blacklist gitu kan. Ternyata dia bikin lagi nih informasi lowongan yang mengharuskan daftarnya itu via WA atau menghubungi lewat WA dulu. Oke. Ternyata itu adalah orang yang sama di perusahaan itu. Cuma dia pakai akun berbeda sama nomor yang berbeda. Terus ketika itu penipuan, pernah nggak netizenmu itu mungkin melapor gitu ke polisi, misalnya saya ditipu Pak, ini saya taunya dari mana? Jelas kan ada proses penyelidikan. Saya taunya dari ini Pak, Instagram di lowongan kerja Balikpapan gitu. Itu pernah sampai di titik itu? Belum sih, belum. Belum ya, belum. Tapi pernah ngalamin bahwa lowongan itu penipuan Iya. gitu. Oh gitu. Repot juga ya ternyata, karena aku juga ngantisipasi, makanya di lintas itu sangat jarang sekali kita mau ngasih pengumuman lowongan kerja. Bukan kita tidak apa ya, bukan kita pelit dan sebagainya, karena kita kan sudah mendedikasikan kita ini akun publik gitu loh. Aku ya di lintas akun publik. Kita bukan akun lowongan kerja, makanya kalau memang mau nitip lowongan kerja gitu kan, mencari, biasanya banyak tuh, Mas bisa diinfokan ke cari asisten rumah tangga. Kita bukan penyalur. Makanya aku bilang, Mbak silakan ke akun atau Instagram yang berkaitan dengan itu. Dan kita juga bukan akun apa ya, kayak
apa jual beli dan lain sebagainya. Ya memang kita ada yang namanya promote gitu kan, advertorial dan lain sebagainya. Cuman enggak sepenuhnya konten itu jual beli. Iya. Nah, terus seberapa lama Pis itu kamu menjalani admin atau dari loker sampai sekarang tuh udah berapa lama? Setahunan lebih sih. Setahunan lebih. Baru setahun? Iya. Sudah segitu Tapi kalau follower. akunnya itu udah 2 tahun, jadi yang punya tuh kayak temenku gitu kan. Ih, kabelnya kena anumu. Iya. Pasti kresek-kresek ya. Karena kencang sinyalnya maksudnya. Gak ada anjir. Gak ada ya. Ya oke. Ya itu Nanti akunnya. pegang agak mundur lah. Ya nggak apa-apa, bercanda aja. Itu akun temenku, terus aku disuruh bantuin gitu kan buat yang akhirnya ya kita berdua berjalan bersama. Ada 4 sih. Kamu satu akun tuh ada berapa? Apanya adminnya? Iya, loker dulu, loker. Iya, loker. Ada berapa orang admin gitu? Ada 4. Ada 4 orang. Ya, terus sampai sekarang lini masa masih itu juga. Iya, 4 orang. Masih 4 orang itu. Ceweknya kamu sendirian. Iya. Geng, beng. Terus gini, suka dukanya apa sih kita berbicara sesama admin media sosial ya. Saat ini kan segmenmu sudah masuk kayak saya juga, kayak Lintas juga gitu kan. Apa sih suka dukamu selama kamu rasain biar netizen nih tahu, karena kadang netizen maha benar dengan segala komennya itu. Oh, tidak bisa. Di Iya. lini masa admin suci. Netizen penuh dosa. Enak aja. Oh gitu ya. Iya dong. Saya senang prinsip gini sebenarnya. Karena saya kadang saya mau ngeluh juga sebenarnya sama netizen. Kadang ya tidak semua netizen. Kadang mereka tuh kadang tidak tahu proses dan ada yang pakai bilang kode etik bilang. Nanti kita jelasin ya. Tapi kita dengar dulu dari Bepis nih seperti apa pengalamanmu. Apa yang pernah kamu buat marah gitu? Belum Posting gitu. belum ada yang membuat marah. Belum ya? Bahagia semua. Yang bikin marah itu ini iklan peninggi badan biasanya. Oh iya Suka sih. nyepam di komen. Iya sih. Giliran ditawarin pet promote kan, nawarnya udah tahu diri Iya. anjir. Kadang ada yang iklan pembesar. Ih, sedih nggak kamu kalau dapet iklan yang kayak gitu? Sedihnya di mana? Udah kan dia kan di komen nih, kita tawarin pet promote kan supaya dia muncul di feed kita kan. Nah, Ternyata dia nawarin udah tahu diri dong anjir. nawarnya maksudnya Misalnya nih kita kasih 100.000, dia Iya. nawarin 10.000 loh, beneran loh. gila sih. Ada nggak sih kayak gitu kamu dapet? Banyak. Oh iya. Kita sudah 100.000, Mas udah paling murah nih Mas, jagat raya ini gue. Ih. Mas bisa nggak 100.000 untuk 3 Iya, kali? tolong dong itu pembesar penis, tete, terus apa pemutih badan, peninggi badan. Iya. Tahu diri sedikit lah. Tapi ada yang iklan itu ya, tempat tuh ya, pembesar itu ya. Ada. Iya. Kamu juga sering aku lihat Iya, iklannya. tapi kayaknya akan kukurangi. Sekarang udah nggak ada sih sebulan terakhir ini. Iya, karena aku baru dapat pemberitahuan nih ternyata. Heeh. Baru tadi malam iklan pembesar itu jadi Instagram tuh melihat dari konten yang ditampilkan. Heeh. Bukan produknya. Kalau produknya tidak masalah. Kontennya misalnya ada gambar yang terlalu seksi gitu kan. Atau kalimat-kalimat yang terlalu vulgar misalnya kan, kadang pembesar itu kan kadang kalimatnya juga ngeri banget ya. Ada beberapa konten iklan saya yang seperti itu dihapus baru tadi malam. Oh, Katanya gitu ya. kalau masih melakukan hal itu akan dihapus ya, akunnya akan dihapus. Makanya untuk pembesar pembesar untuk obat-obat pembesar lebih baik kasih ke saya aja. Dia kalau punya saya itu segini. Harusnya kirim produk ya. Iya, biar Jadi kita kita tahu review juga kan. Ini gitu. guys, ini caranya tuh begini. Hasilnya tipsnya. begini. Hasilnya begini. Iya. Jadi agak sudah berkurang pembesar-pembesar itu ya. Iya. Sukanya tapi lebih banyak loh kayak endorse makanan gitu kan. Enak ya. Enaknya di mana sih selama kamu jadi gitu-gitu? Nggak ada enaknya Dapat sih. hadiah gitu kah? Ada dapat bukan hadiah apa? Giveaway. Giveaway atau Mbak Gue gak pernah bikin giveaway. kedaiku dong, nanti saya kasih gratis gini gitu. Saya kan Iya, gitu ya. Iya. Enak Dapat ya? kemarin dapat daging. Apa sih namanya? Apa? Saya sapi. Enggak, yang kayak barbekyuan gitu loh. Oke, Aku ya. nggak tahu namanya Daging karena beku gitu lah ya. saya tidak makan sapi. Jadi kamu kasih ke teman-teman. Iya, kasih teman-teman. Kamu lupain Gak saya. boleh, sapi itu suci kawan. Boh, gitu ya. Ya. Terus, iya, kamu kan berempat ya, admin gitu ya. Kalau saya sih beda, kalau di tempat saya sih hampir seluruh operasional tuh di Lintas, maksudnya operasional konten segala macam tuh saya sendiri.
Tapi ada 2 teman itu yang kadang bagian mantau dan kadang sering bantu posting juga. Tapi hampir 90% itu saya semua. Nah, dan saya yang ciptain maksudnya. Maksudnya apa? Bukan ciptain, saya yang buat, saya foundernya, saya yang bangun dari awal dan memang benar-benar mendedikasikan informasi itu karena background saya kan juga jurnalis ya. Nah, ini aku bedanya dengan lini masa kan dia berempat nih, apa-apa semua berempat, komitmen dari loker sampai sekarang. Ketika dapat duit promote gitu, itu kalian gimana, membagi atau gimana sistemnya? Gimana ya? Iya, biar tahu dong. Biar saya juga korek-korek harganya dia berapa, nanti bisa turunin. Dibagi 4. Bagi 4, jadi 100.000 25.000 satu. Kalau dapat enggak gitu sih sebenarnya. Kita per pos sih. Misalnya temanku ada pos gitu kan, aku bayar sekian. Iya. Nah, makanya kalau misalnya mereka jarang pos atau tidak pernah pos, tidak saya bayar. Maksudnya gimana? Ntar. Per pos, kayak fit gitu kan. Misalnya kamu berempat ya kan? Dia tidak memberikan informasi apa-apa gitu. Nggak memberikan apapun gitu kan di timeline, tidak memberi informasi atau berita. Oke. Tidak punya inisiatif, biasanya saya nggak aku bayar. Nggak, misalnya gini ya, aku orang lain, aku mau iklan ke kamu nih. Mbak, aku mau iklan nih, iklan pembesar misalnya gitu ya. Ya aku suka yang gede-gede. Pembesar Mbak, anggap ya 100.000 misalnya, 100.000 sekali posting ke kamu, tapi kan masih ada 3 temanmu yang lain. Terus kamu seperti apa? Langsung posting atau kamu kasih tahu ke teman-temanmu dulu atau gimana? Atau langsung ku posting aja sih biasanya. Terus karena nggak langsung dibagi saat itu juga. Dikumpulin. Biasanya 2 minggu, sebulan gitu. Dikumpulin kan? Iya. Baru biar kaget dia kan. Biar ternyata. Ngerinya Bepis apa ini, bilangnya. Aku habis ngapain Bepis dikasih duit? Iya, lagi. Udah ambil aja, aku belum buat ngopi-ngopi kau. Wah. Dia enggak nanya misalnya. Enggak tahu deh sumbernya dari mana. Loh, padahal kan itu. Tahu itu open BO. Tip dari om-om. Short time berapa? Ready? Bilangnya sih 3,5 di Malindo. Malindo. Bungkusin. Enggak, bebas mah kita, yang penting jangan ngomong kasar jorok. Iya, jorok. Berarti kamu bohongi dia dong. Aku nggak bohong. Tuh, kamu kumpulin, padahal mereka juga admin juga dan mereka bisa mantau kan postingannya. Kontribusinya Bambang. Karena kamu yang posting gitu? Atau karena lewat kamu gitu? Enggak, karena aku posting lebih banyak kan misalnya. Kayak transfernya juga nggak ke aku sih anjir, aku lo nggak punya rekening, nggak punya KTP. Terus siapa? Kan dia tahu, temen-temenmu tahu misalnya transfernya ke temenmu gitu kan, sebagai bendahara katakanlah gitu. Pasti kan temen tuh, ini uang dari mana ini gitu kan? Iya. Pernah kelahi nggak masalah uang gitu? Enggak sih. Adminnya ndak suka duit, beneran deh. Tapi kamu kalau ajak makan, jangan memang main-main. Kenapa? Nambah terus. Nambah terus nih, kamu yang rugi. Siapa adminnya, sebutin biar kenal. Ada Bang Bogel, itu kecil, buat mantau-mantau DM. Oh, ada tugasnya ya? Ya, karena dia misalnya buat ngedit gambar gitu, pakai bingkai gitu, kadang-kadang nggak lurus gitu loh. Wah, berarti beli obat pembesar itu kalau mau lurus. Terus ada Fahmi, biasanya dia yang share info loker. Oke, yang khusus lowongan kerja. Ada Kak Hendra yang biasanya live bersama Aki-Aki. Aki, nenek. Aki-Aki. Pokoknya kayak grupnya Lansia. Dia gitu loh. Aki-Aki apa? Nenek? Aki Ukti gitu nah. Oh, Aki Ukti ya, Aki kira. Gitu. Itu dia tuh kayak misalnya kalian mungkin kaget ya, setiap lini masa posting itu kan kata-katanya agak ngegas. Iya. Tiba-tiba sejam kemudian ada langsung postingan tentang apa tuh? Kematian. Bukan. Iya kayak ya religius lah. Kayak postingan religi tuh kalian kaget ya. Karena background kita tuh beda-beda. Kalau kamu kan brengsek ya. Banget. Jadi kalau kalimat yang ngegas, brengsek dan iya itu bangke ya, nah ini berarti. Maaf netizen. Enggak, kan karakter orang beda-beda. Ya paling nanti. Tapi ini tau, netizen tuh suka curhat. Kamu pernah gak sih dicurhatin sama netizen di DM? Banyak. Tentang masalah cintanya lah, masalah semua. Iya. Jadi kayak kita ini tempat call center sebenarnya. Semua hal gitu ditanyakan ke kita, mulai dari cintanya segala macam. Masa nanya penjual bubur apa gitu dulu ya? Iya.
ke DM juga aja. Pernah nanya dia, Min tahu nggak pulsa terbuat dari apa? Itu pertanyaan siapa begitu. Baru lucunya lagi untuk ujian. Pertanyaan dari mana begitu? Mau kita jawab kita yang gila? Bingung juga kadang itu. Iya, netizen sembarang ditanya ya. Tapi gini, Pis. Netizenmu tuh tahu nggak kalau kamu tuh adminnya? Nggak tahu sih kayaknya. Kamu menutupi informasi itu, menutupi identitasmu atau gimana? Ya kalau tahu ya tahu gitu aja. Ada yang tahu tapi. Ada. Pancur tahu kalau admin. Cur. Kamu tahu dia admin lintas lini masa. Ya, lini masa. Tahu ya kamu ya? Kamu mau pencitraan aja deketin medsos berarti. Iya. Dia lo memang idola. Idola apa sih pancur? Tapi kamu sering jalan sama dia, aku tahu loh. Iya kan? Kamu ada hubungan apa sama dia? Jangan, Cok. Aku beda 14 tahun sama dia. Oh iya. Ih, dia 20 tahun, aku 34. Apa Raffi Ahmad sama Yuni Sara beda 15 tahun lebih. Anjay. Nah, terus yang untuk pemanjang kok. Saya deket kamu bahasnya terus No, otakmu ya. Hati-hati, mic-nya kena. Enggak. Nah, agak hati-hati. Nggak mungkin Netizen dong, nanti diliatin apa? Kok berisik-berisik nanti kena. Iya jadi. Wah, ketawa ini si Purba. Ya, kan paham jurnalis. Ya, hati-hati. Karena kalau kresek-kresek biasanya itu penyebabnya hanya ada dua, sinyal ya kan? Tubuh. Sama daya magnet. Ya, terus kalau saya kan saya juga sama, saya juga kadang menutupi informasi. Saya orangnya suka di balik layar sebenarnya. Tapi akhir-akhir ini kan karena adanya podcast kan sudah mulai banyak yang tahu. Dan saya tujuannya bukan mau jadi selebgram sih kalau aku. Tapi kalau kamu gimana di lini masa ini ada nggak rasa ingin supaya aku pengen terkenal dong, aku pengen followerku nambah gitu? Enggak sih. Karena kamu juga pengemis follower kulihat. Anjir. Terus? Enggak lah, kamu follow aja aku nggak pernah bahas. Iya. Iya sih. Dia masuk grupku tak keluari. Iya, kenapa sih kamu ada masalah apa sih? Bukan, kita profesional, nanti kasihan kamunya juga. Nanti dikira kamu di beberapa kaki gitu loh. Enggak lah. Dan aku mencegah supaya kamu tidak digodain sama teman-temanku. Ih, baiknya kau ya. Iya dong. Tipe aku banget. Nyonya minta maaf. Enggak sih, aku nggak suka. Apa? Sebenarnya aku nggak suka kalau orang tahu aku gitu, makanya kalau misalnya live pakai kamera belakang. Iya, kamu di foto-fotomu kebanyakan Nggak ada wajahmu. Iya sih, di Makan IG. aja semua. Di IG nggak. Aku biasanya sih review kamar kan, kalau abis begentakan gitu aku review kamar kan. Begentak. What the fuck? Terus kayak review Jadi kamu- makanan yang bermanfaat aja Iya, gitu. karena sering kulihat dia posting-posting kamar hotel dan kamar kasurnya tuh berantakan, bro. Nggak pernah anjir. Pasti kan sudah paham kalau berantakan habis begentakan. Terus gimana? Rukiah di dalam. Begentakan coba begentakan. Berapa? 300 kali. Loh, kok bahas itu? Nggak, maksudnya kamarnya. Kamarnya bayar berapa gitu loh, hotelnya berapa? Itu di endorse kah atau Ada yang endorse. atau kamu bayar sendiri atau Ada. kamu nge-review pakai akunmu gitu? Iya, aku pakai akun pribadi. Bukan lini Ada masa. juga yang endorse enggak. Itu di feedbacknya kamar hotel. Iya. Wih, enak ya. Biasanya sih waitersnya aku suruh masuk kamar buat nemenin aku. Waitersnya cowok cewek? Mantap. Cowok dong, Bambang. Ya, kamu udah ngajak aku lagi. Ada cemburu pacarku keluar anjir. Sorry Pancur. Nanti ada jatah gentakan. Pancur, aku bisa jelasin. Terus sampai tak konsen. Fuck. Kalau di hotel gaya apa? Nggak. Tadi bahasa apa sudah kan? Gara-gara bahasa Konten. begentakan. Ya. Terus setelah kamu sampai sejauh ini apa ya? Ada nggak perubahan yang kamu alami gitu loh? Nggak ada. Perubahan maksudnya begini, ketika kamu menjadi admin media sosial, mungkin kamu banyak yang kenal atau mungkin banyak kegiatan karena banyak yang ngundang gitu, atau mungkin relasimu makin luas gitu. Ya relasi makin luas sih. Kalau kayak merubah hidupku enggak sih? Merubah hidupmu, emang hidupmu kenapa? Nah, ya, tadi kamu bilang gitu kan jadi kayak Brengsek. banyak undangan sok sibuk gitu enggak sih? Oh, gitu. Biasanya aku kasih ke temanku.
Temenmu apa? Aku agak males biasanya kayak keluar-keluar mau ngendorse tempat gitu atau Oh. Loh, kan dikasih tempat kamu buat begentakan. Maksudnya itu. astagfirullah. Iya. Iya, astagfirullah, iya. Mau juga ternyata. Lah, kalau hotel mau aku, cuma kayak ke tempat Kayak yang restoran lain-lainnya. gitu aku nggak suka. 3,5 bungkus. 3,5 apa, Cek? Ada di micet ya. Lagi buka micet lagi. Teman di sekitar ada Teman aku. di sekitar. Kirim di sini. Ada. Sudahlah. Nah, Pris. Ya. Kalau di kalau dibilang kamu tipikal wanita itu yang seperti apa sih? Kalau kulihat dandananmu kan dibilang feminim juga enggak, dibilang tomboy juga enggak, dibilang cantik ya standar lah maksudnya. Maksudnya cantik dibilang cantik. Oh, aku atau biasa aja sih. gokil juga bisa dibilang gokil atau brengsek. Tergantung sih. Kamu sudah punya pasangan gak sih? Sekarang baru pasangan Sekarang? sama pancur. Enggak, ini hoak ini Single kalau fighter. Single fighter. Berarti single itu sendiri, fighter Iya. itu Rencananya kan kemarin mau ngerusak rumah tanggamu kan, cuma aku cantikan istrimu, nggak bisa, Cok. wah, saya enggak bisa. Saya skakmat nih kalau bahas begini. Oke, skip. Oke. Di skip. Tapi pas edit kedengaran. Ya, Mas Edit kedengaran ya. Iya. Jadi single fighter, berarti kamu memang suka merusak rumah tangga orang menjadi Iya, suka sendiri banget. ya artinya. Suka banget. Sudah berapa pasangan yang sudah kamu rusak? Enggak lah anjir, aku tuh kayak suka main-main doang, nggak sampai ada hasrat ingin merebut pasangannya, enggak. Jadi hanya untuk kepuasan. Adrenalin, Jir. Kamu kayak nggak paham, kamu suka ada ganggu istri orang. Enggak lah, aku orang setia kok. Iya sama, sudah. Tenang aja, istri. Apa yang ada di pikiranmu? Sesuai lah. Sesuai ya? Jadi maksudnya orang kalau menilai aku gimana gitu ya betul, misalnya orang nilainya baik, udahlah aku memang sesuai sama pikirannya, memang baik aku ini. Iya sih, iya ya. Pikiranku lari kemana-mana sih. Sebenarnya. Nakal, liar, iya. Iya. Karena kadang Itu anak ini bukan kalau upload story nggak beres kadang. Oh itu jadi kamu follow aku ya? Iya dong aku. Jahat banget anjir. Wah, ku blok. Fis, kita berbicara admin media sosial. Apa yang kadang kamu benci selama menjadi admin media sosial? Misalnya tadi kan kita bahas netizen nih. Netizen kadang maha benar dan sangat maha benar dengan segala komennya. Kita posting ini salah, dianggap salah, tapi ada juga yang menganggap kita benar. Kita posting yang begini, dibilang pencitraan, tapi ada yang bilang ini nilai positif. Pernah ngalamin hal itu nggak? Nggak Ceritain pernah. dikit. Nggak pernah? Nggak pernah. Biasanya itu kan ada kan kalau mereka DM protes gitu kan. Iya, biasanya Ada yang gitu. masuk akal, ada yang enggak gitu kan. Iya. Misalnya kayak yang nggak masuk akal itu kan dia di permintaan kan. Permintaan. Aku langsung hapus biar nggak ketahuan kalau aku Nggak udah masuk baca. akal ini apa? Maksudnya kamu diajakin mungkin kenalan atau apa? Pernah nggak sih ada netizen yang ngajakin kamu kenalan gitu? Sampai jadian, sampai Enggak, bukan enggak jadian. sampai jadian lah. Ada Ada. yang ngajak kenalan. Iya, takut tapi aku anjir. Yang Aku lebih baik minta-minta nomor WA. iya, sosokan mau ngiklan gitu kan bangke sekali dikasih nomor Artinya WA. dia tahu dong kamu siapa gitu. Kamu adminnya. Oh, mungkin dia penasaran kan karena kalau live kan suaranya perempuan gitu. Oh. Dia enggak tahu aja saya ibu 6 anak dan baru hamil lagi 4 bulan enggak tahu bapaknya siapa. Pantas mic-nya kena terus dari tadi agak Kenapa jaga Rut, jarak. anjir? Saya makin bersemangat. Oke, terus sampai pernah tapi nggak ada yang sampai ketemuan gitu ya, sampai ya ketemu dan jadi teman gitu, teman begentakan atau apa. Enggak sih, enggak Iya. ada. Nah, kalau kamu menyikapi netizen itu seperti apa ketika ada yang pro dan kontra gitu? Pasti ada dong salah satu postinganmu yang Malah aku adu domba sih biasanya. Biar aja bertengkar gitu kan mereka. berdua kamu Aku adu domba. bukan kalau biasa mungkin Oh, parah lu malah kalau diaduin sama domba. kalau temenku gitu kan dihapus kan komennya kan biar Iya. dia ndak like. Kalau aku biarkan, senang aku lihat pertengkaran. Kamu bilang suci semua. Kamu malah Admin bikin. suci. Oh iya, Netizen admin yang suci. penuh dosa. Artinya kamu buat dia bertengkar, kamu berdosa loh. Biar aja. Itu kan yang dosa mereka kan Klai kan aku cuma memberi wadah untuk mereka bertengkar. Iya gitu ya, Pit ya. Memberi wadah untuk bertengkar. Iya. Ada pasalnya nggak sih? itu? Masalahnya gini nak, misalnya orang sudah bertengkar
tanggung ini kan bertengkar kan, terus kamu tiba-tiba hapus komentar mereka yang bertengkar. Itu malah panjang urusannya nanti, Iya, nggak iya. akan selesai. Jadi biarin aja mereka klien sampai selesai di situ. Betul. Kamu pernah nggak ini yang ya supaya netizen tahu ya. Kamu pernah nggak posting misalnya nih anggap nih, mohon maaf gantung diri ataupun laka lantas yang mungkin sampai meninggal gitu kan, atau penemuan mayat, terus keluarga atau teman-temannya minta hapus. Padahal kamu sudah posting tapi tidak menampilkan wajahnya. Iya. Kamu hanya posting suasananya. Pernah Iya. nggak dapat keluhan itu? Ada kemarin karena kan itu yang kecelakaan itu saudaranya adminku. Oh ya, itu kan beda. Maksudku Tapi kalau yang dari misalnya netizen murni gitu loh. ada sih. Ada yang minta hapus gitu ya. Kemarin kecelakaan di mana ya anjir? Lupa pokoknya ada deh. Hah. Itu kalau Terus kamu apa? Kamu hapus atau kamu Enggak biarin? sih, aku biasanya nego dulu Mbak, ini kan Nego. berita, harusnya diinformasikan, lagian udah di blur juga gitu kan. Kamu pasti juga gitu kan? Iya, terus Tapi atas dasar kemanusiaan, Iya, terus ada akhirnya rasa iba ya udahlah hapus aja. kamu hapus. Nah, betul. Jadi memang dilema sebenarnya. Tapi kalau berbicara aturan ini ya, ini buat netizen yang sering nih di tempat saya. Jadi gini, ketika saya contohkan kasus ada laka lantas gitu kan. Terus ada yang meninggal kita posting, tapi kita tidak menampilkan korban. Kalaupun kita tampilkan darah dan mungkin wajahnya kita blur habis gitu kan. Terus masih aja ada yang minta, "Min dihapus, kasihan keluarga korban." Oke, kita misalnya berbicara kasus itu. Sebenarnya kalau itu kejadiannya di publik, ruang publik, itu hak konsumsi siapapun. Tapi tetap kita mengedepankan kode etiknya untuk menghormati perasaan dari keluarga korban. Ya wajahnya di blur, identitasnya tidak ditampilkan, mungkin nopolnya ditutup gitu kan. Nah, kalau masih tetap ngotot juga, "Tutup Min, kamu ini bisa kena undang-undang ITE," katanya gitu kan. Mengambil video atau gambar tanpa izin. Loh, gini ya, biar kalian nggak salah paham ya. Ketika kita itu di ruang publik tidak perlu izin, dan ketika itu laka lantas itu jatuhnya sebuah kejadian atau peristiwa. Apa bedanya dengan peristiwa kebakaran? Iya benar. Kalau kebakaran kita video, kalian share kemana-mana, perlu nggak itu izin sama yang punya rumah? Enggak kan? Benar. Kalian nggak mikir perasaannya kalian share-share gitu kebakaran? Nggak mikir? Rumah habis sama Mikir. harta-hartanya. Rumah habis sama harta raya, belum kalau ada korbannya lagi kalian share sana sini. Apa bedanya sama laka lantas atau mungkin mohon maaf gantung diri dan sebagainya? Apa bedanya? Malah kalian kalau misalnya di grup WA ada blurnya lagi. Nggak ya ada kan? blurnya kalian share sana sini. Kalau ini kita tujuannya menginformasikan sekaligus menghimbau. Misalnya kontennya laka lantas ya kita menghimbau tolong hati-hati di jalan, utamakan keselamatan. Kalau misalnya kontennya gantung diri ya tolong ketika ada masalah dipikirkan Cerita. baik-baik, cerita. Kaku. Ya, ada utang berapa nanti biar dia yang bayarin. Kan sekali Iya, berapa sih benar, sekali benar, main? benar. Berapa sih? Cuma kadang nyepam gitu loh, kayak keluarga Nyepong, apa? Oh nyepam, wah salah denger saya. keluarga Ribet sih di luar. keluarga korban itu kan kayak sering nyepam kan, dan nggak satu dua kan aku pernah ya yang jatuh dari main layangan itu. Oh iya, yang Aku itu sampai- saya di TKP itu. Iya aku sampai nge WA kamu kan, Iya. tengah malam itu kan. Iya, kamu bilang itu saya Karena banyak terima. aku juga terdesak sama keluarganya gitu, Ya, paham, supaya apa? Ya saya turut berduka cita. Iya, itu saya juga bukan apa ya, ini buat pelajaran aja lah. Kami memposting itu kan juga lengkap dengan blur dan kami tidak menampilkan identitasnya segala macam gitu kan. Baru kalau dibilang ini harus izin dulu ya, kembali ke tadi itu kejadian Mbak atau Mas, tidak perlu harus izin dan lain sebagainya gitu loh. Apa bedanya sama kebakaran? Akhirnya atas dasar kemanusiaan kamu hapuskan. Iya, akhirnya Makasih karena atas dasar kemanusiaan juga. Tapi kan kalau di tempat saya ya biasanya tuh kalau ada permintaan banyak seperti itu, saya akan biarkan 24 jam dulu. Biar informasi itu tersampaikan dulu. Iya. Poinnya adalah himbauannya. Himbauannya tersampaikan dulu, ketika sudah itu baru kami hormati untuk dihapus gitu kan. Walaupun sebenarnya kami tidak ada salahnya kalau dibilang ITE juga tidak kena gitu loh. Karena di blur habis dan juga tidak menyebutkan identitas gitu kan. Dan ya yang DM rata-rata kan keluarganya. Iya. Orang lain kan tidak tahu itu siapa gitu. Maksudnya kayak gitu. Itu sering juga Fis ya nemuin gitu ya. Iya. Lalu kamu menjadi admin media sosial tujuanmu apa? Nggak ada sih. Lah,
Kamu sukanya apa sih? Hobimu gitu? Oh, hobiku foto. Foto apa? Banyak loh tipe-tipe foto tuh. Foto traveling, foto gedung sih biasanya. Aku fetishnya sama gedung. Kamu fetishnya gedung? Apa yang kamu Nggak tahu ya, fantasikan kenapa tuh ketika senang ngeliat sekali gedung? gitu kalau lihat gedung itu, nikmat banget sih gedung ini. Enak. Apalagi kalau ada balkonnya. Jadi aku memang suka foto. Kamu bayangin apa ketika lihat balkon Nggak tuh? nggak tahu. Jadi Iya, maksudku gitu. enggak lah anjir. Jadi Oh, iya? ya kamu kan lihat sendiri kalau IG ku tuh isinya foto-foto gedung-gedung Gedung, nggak jelas iya. gitu kan. Terus ya karena suka. ya apa? Ya suka fotografi gedung. Ini sorry ya, kalau orang fetish kan biasanya menyukai sesuatu yang bisa membuat dirinya puas gitu. Puas dalam hal ya mohon maaf misalnya birahi dan sebagainya gitu. Kamu lihat gedung fetish, yakin fetish? Iya. Serius? Iya, Cok. Fetish baru ini di ketika sini kamu lihat anjir gedung tahu nih, gua- ketika lihat gedung, Hah? gedung, saya gitu atau apa? Iya anjir. Begitu? Enggak, kan lihat gedung gini kan tinggi. Apalagi kalau misalnya aku foto gitu terus aku lihat di rumah kan, ih, anjir kok. Enak. Aku traveling anjir. Iya, apa Nggak kagum. yang jadi saya sih sering ya beberapa teman juga ada fantasinya beda-beda. Kamu ketika lihat gedung nih, gedung dalam bentuk apapun ya, Iya. gedung, fantasimu tuh apa gitu loh? Nggak tahu sange anjir. Iya apa misalnya kamu mikirkan, misalnya ya oke lah misalnya kamu sange gitu kan, dan kamu apa mungkin membayangin begentakan di balkon kah? Ya Atau mungkin kali. Enggak juga sih pokoknya fetish itu susah sih, Adik. Oh iya, susah. Sebutan. Pokoknya Ini bahasa apa sih? Terus ya aku suka banget aja sama gedung-gedung gitu, foto-foto gedung. ini sorry agak apa ya agak. Gak apa-apa sih kalau sama gue nanya apa. Iya, gitu, aku tahu jawab. dia santai sih sama dia. Ketika kamu fetish sama gedung itu terangsang nggak? Iya lah, habis itu langsung masturbasi sambil liatin foto gedungnya. Serius? Serius, kamu jangan bohong loh. Aku jadi takut ya. Iya, serius kan? Iya. Serius. Pan sih anjir. Kan kamu tahu aku santai kan. Masa Iya. kamu masih bertanya Iya, kalau enggak, aku ini aku lagi heran nggak aja. serius gitu. Heran kalau misalnya nih, kalau cewek baru membayangin cowok, ya oke lah normal gitu kan. Gedung. Oh gini-gini kan. Gedung. Sama pantat yang bulat sih. Itu fetismu. Iya. Pantat bulat orang gendut. Iya, cabi. Pantatnya apa mukanya? Pantat. Kayak apa kamu lihat pantat gendut? Pantatnya. Jadi kamu dari belakang kalau di lapangan Merdeka lagi jogging kan tik ngeliatin. Iya, aku ikutin memang dari belakang kalau aku lihat pantatnya bulat, kuat aku lari anjir. Bahasa apa ini? Bodoh kamu. Enggak, gedung ini loh. Makanya kamu sering foto-foto di gedung ya. Iya. Bahan masturbasi. Anjay. Aduh, lintas balik papan yang Aduh. membuka aib saya. Saya makin bersemangat untuk membahas ini lebih panjang. Oke, masih banyak waktu. Sudah cukup kayaknya. Masih waktunya lihat bit. Masih sekitar 10 menit lagi. Nah, 7 menit. 7 menit ya. 7 menit nanti kita sesi. Saya pengen panjang loh sebenarnya. Karena Nanti iklan aja di pemanjang luar. sudah enggak boleh di tempat itu. Di luar podcast ini kita bisa membahas hal yang lebih secret Oke, kita ke gedung habis ini. Rusak kau. Nah, terakhir, please. Sebenarnya saya pengen banget fetisnya tadi. Jangan. Oh, sesuai ya, bepis, pis, petis gitu lah ini. Iya. Nah, ada bercandaan ya, tapi itu aib seseorang atau karakter seseorang memang berbeda-beda. Fantasinya orang berbeda-beda. Itu hal normal sebenarnya, khususnya kalian yang sudah dewasa gitu kan. Ada yang orang senang sama yang handsome, ada yang agak ugly gitu kan, yang agak hitam, yang agak ini. Ya, orang macam-macam. Ada yang Korea, ada yang Koreangau ya kan, Koreangau. Nah, Pis, terakhir ke depan kamu mau seperti apa dan apa sih harapanmu begini tuh, maksudnya jadi admin media sosial gitu? Nggak ada sih, aku kan disuruh Tujuan aja. hidupmu apa dong? Oh, kalau tujuan hidupku ya nggak Pengen ada nikah? juga anjir. Kalau kamu nikah cari yang cowok yang kayak mana? Kalau menikah cari cowok Yang yang mirip gedung atau apa? yang gendut. Yang gendut. Iya. Oke, aku Yang gendut. iya buncit aku. Terus? Iya, seneng aja itu cowok gendut itu kalau kita lagi di bawah tuh perutnya
kena di jidat gitu. Aku suka cowok gendut Aduh, siapa yang gendut di sini? Nggak ada yang gendut di sini. dan kaya. Ini yang susah. Syarat kedua yang susah. Enggak, yang penting gendut aja dan bertanggung jawab. Dan ya itu penting itu ya. Iya. Kamu suka gendut? Enggak muluk-muluk aku orangnya. Memang suka orang gendut. Kalau misalnya Dari dia perutnya atau keseluruhan? bodinya gitu nah. Tapi Senang. kalau misalnya muka itu kan gampang aja sih. Misalnya pun dia gendut terus jelek, pasangin aja topengnya Ariel kan pas lagi main kan udah Iya, berarti, nggak jadi masalah kan, simple aja. Oh, berarti kamu wajah tidak jadi ukuran tapi badan ya? Bisa dibelikan topeng buat tutup mukanya. Masa kemana-mana dia pakai topeng? Enggak, kalau kemana-mana, kalau pas lagi ini aja begentakan. Lagi begentakan ya? Kamu berarti lebih lihat perutnya berarti? Iya. Pantatnya bulat. Wow. Kenapa Terus? secret sekali anjing? Tidak apa-apa, justru yang secret-secret itu yang mantap. Terus apa? Jadi ke depannya kamu ngapain? Enggak ngapa-ngapain sih, tetap Ya cepet. berbuat Baik. ini aja. Ya maunya baik aja gitu. Oke. Ya kalau gitu nggak masalah lah ya, karena masing-masing orang kan beda-beda ya. Iya, gue nggak punya tujuan sih sebenarnya kalau buat hidup itu. Yang penting ya udahlah jalan aja terus. Oke, sip. Ya, makasih banyak Pis. Sebenarnya saya pengen panjang lebar sama orang Nanti ini. di balik ini kita Di akan balik ini bercerita kita panjang. akan bercerita ya. Nah, Pis terima kasih udah datang ke podcast Lintas Sama-sama, Balikpapan ya. Jangan Yadi. pernah bosan. Nanti kita saling kerjasama sesama media sosial. Jadi apa yang menjadi pengalamanmu bisa menjadi pengalamanku gitu. Maksudnya bisa saya ambil nilai positifnya, negatifnya saya buang. Apa yang jadi pengalaman saya bisa kamu ambil gitu kan. Nah, untuk teman-teman semua Lintas Season ya, saya menarik kesimpulan dari yang kita bahas sama Bepis ini bahwa menjadi admin media sosial itu gampang-gampang sulit. Memang banyak yang mengira kita itu hidupnya senang, enak, endorse segala macam, dapat makan dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya kita juga bisa menanggung resiko yang besar gitu loh. Kita juga sering menghadapi netizen-netizen yang kritis, yang macam-macam lah pokoknya. Kita dihujat dan lain sebagainya. Tapi kita harus menjadi seorang admin akun publik itu harus bersikap sabar terhadap netizennya, harus memilah-milah, memfilter mana yang boleh diposting, mana yang tidak, harus mengedepankan kode-kode etik ataupun menghargai perasaan orang lain. Jadi makanya jarang sekali kita mempublikasikan identitas dan lain sebagainya untuk menghormati itu. Jadi teman-teman netizen mohon dimaklumi atau dimengerti kondisi kita seperti ini dan terus dukung kami agar kami bisa berkontribusi buat Kota Balikpapan untuk membangun dari sumber dayanya ataupun infrastrukturnya melalui informasi berita ini. Ya, oke. Nah, buat kamu yang mau nongkrong dan lain sebagainya itu bisa ada di Umak Communal Space. Ini baru banget tempatnya, ada di belakang RSPB Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Itu nanti dia di tengah-tengah. Kalau ada rumah jadul yang begini tuh, itu di belakangnya lagi. Nah, itu di situ. Silahkan datang ke situ. Ini tempatnya sumpah keren banget. Banyak buku-buku bacaan, terus banyak juga spot-spot buat foto. Silahkan datang ke sini dan ajak semuanya pokoknya, temanmu, pacarmu, selingkuhanmu, mertuamu, menantumu, ajak semuanya kelahi di sini. Udah bubar, kita yang masuk datang jadi pahlawan. Oke, makasih semuanya, makasih Bepis. Sampai ketemu nanti dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.